Culprit pace bene, masih di mea culpa. Di video yang lalu sudah kita bahas coronavirus menyebabkan ditiadakannya misa bersama di beberapa tempat, bahkan di beberapa negara. Dan hal yang sudah sampai ke negara kita adalah ditiadakannya air suci di pintu gereja, ditiadakannya jabat tangan dalam salam damai, dalam ritus komuni, dan izin untuk menyambut komuni dengan lidah, dengan mulut langsung juga sepertinya tidak diberi di beberapa tempat karena coronavirus. Nah, lalu muncul pernyataan dari orang, bagaimana coronavirus bisa mengganggu cara kita? Hidup rohani kita, mengganggu ekaristi kita. Nah, kembali saya menjawab dengan mencoba mengambil file yang ada dalam PUMR, Pedoman Umum Missale Romanum. Secara singkat bisa saya katakan begini. Mencelupkan jari dalam air suci di pintu gereja bukanlah unsur sakramentalitas dari perayaan Ekaristi. Menyambut dengan mulut tidak lagi diwajibkan meski sangat dianjurkan dalam perayaan Ekaristi. Kalau kita mengikuti video katekese dari Kardinal Robert Sarah, itu dijelaskan berlutut dan menerima komuni dengan mulut sangat pantas dipuji. Tetapi menyambut dengan tangan tidak mengurangi kesucian dari Ekaristi dan kelayakan kita dalam menyambutnya. Jabat tangan dalam perayaan Ekaristi, dalam salam damai, adalah salah satu cara. Ada cara lain untuk menyampaikan salam dalam ritus damai dalam perayaan Ekaristi itu. Nah, itu secara singkat. Secara lebih detail, saya bisa sajikan file yang tertuang di dalam Pedoman Umum Missale Romanum. Yang pertama soal air suci. PUMR menekankan air suci dalam konteks mengenang pembaptisan, perecikan secara khusus dalam Hari Raya Paskah atau kesempatan lain yang dirasa perlu untuk mengenang pembaptisan dengan merecik air suci. Nah, tidak dibahas dalam konteks air suci di pintu gereja. Dan itu sifatnya fakultatif. Kalau kamu tidak mencelupkan jarimu di sana, tidak batallah perayaan Ekaristi yang kamu ikuti. Itu adalah kenangan akan baptisan yang kita terima. Kalau ternyata kita tidak membuatnya, tidak mengurangi nilai sakramentalitas Ekaristi, dan bahkan tidak dianjurkan juga untuk mencelupkan jari ke sana, ke air suci itu ketika sudah selesai perayaan Ekaristi. Kalau ada kebiasaan itu baik, dan kalau tidak ada bahkan karena coronavirus, tidak mengurangi nilai sakramentalitas Ekaristi dan tidak mengurangi kelayakan kita. Itu soal mencelupkan jari di air suci yang ada di pintu gereja. Apalagi di dalam situasi pandemi coronavirus ini. Itu semakin penting untuk kita awaskan supaya jangan kita dipersulit oleh kerinduan kita yang sebenarnya tidak begitu urgen. Baik ada, baik ada. Tetapi kalau tidak ada, tidak ada yang berkurang. Lalu soal menyambut dengan mulut, ada satu dari PUMR nomor 287. Penyambut mengatakan amin, lalu menerima hosti dengan mulut, dan kemudian kembali ke tempat duduk. Itu dikatakan, tetapi sebelumnya apa dikatakan? Kalau kita menyambut dalam dua rupa. Roti yang sudah menjadi tubuh Kristus dicelupkan ke dalam anggur yang sudah menjadi darah Kristus, lalu diberikan oleh imam kepada kita, si pembagi komuni, tubuh dan darah Kristus, kita jawab amin, lalu disambut dengan mulut langsung. Nah, dalam situasi begini, dianjurkan kepada kita untuk menyambut tidak dengan lidah atau dengan mulut. Anjuran ini bisa kita terima secara kontekstual, sesuai dengan tuntutan situasi, tanpa mengurangi kekudusan dari perayaan Ekaristi sendiri, komuni suci itu, dan kelayakan kita untuk menyambutnya. Karena toh, tanpa persoalan coronavirus pun, kita sudah menyambut Ekaristi dengan tangan. Saya sehat.
Bagaimana? Kenapa saya tidak bisa? Bukan terutama hanya karena kesehatan julprit, tetapi juga kesehatan bersama, komunitas. Mungkin si A sudah terkena, lalu tangan imam menyentuhnya, lalu tangan imam yang menyentuhnya kena kepada kamu menyambut Ekaristi dengan mulut dan oke, tubuh Tuhan hadir dan kamu kena coronavirus. Sementara kalau kamu menyambutnya dengan tangan, rahmat dari komuni suci tidak hilang dan kamu bisa juga aman dari coronavirus. Logika sederhana bisa dipakai. Oh, saya ingin mempertaruhkan hidupku. Mungkin ada cara yang lebih istimewa mempertaruhkan hidup demi kerajaan Allah dengan cara yang lain. Lalu berjabat tangan. Di sini juga ada dikatakan berjabat tangan dalam satu poin dari PUMR soal salam damai. Bentuk dan gerak salam damai dikatakan di nomor 82 dari PUMR. Dalam poin yang 82 itu dikatakan begini. Diadakan ritus damai. Pada bagian ini gereja memohon damai dan kesatuan bagi gereja sendiri. Cara memberikan salam damai ditentukan oleh konferensi uskup. Kalau uskup sudah berkata jangan beri salam, itu sah. Kalau pastor yang mengatakan sesuai dengan mandat uskup, itu sah. Dengan kekasan dan kebiasaan masing-masing bangsa. Ada juga saling mengenakan pipi yang satu dengan yang lain, tapi mungkin itu tidak familiar kepada kita. Seyogianya setiap orang memberikan salam damai hanya kepada orang yang ada di dekatnya. Jangan sampai kamu jalan ke sana kemari malah membuat kegaduhan, dan dengan cara yang pantas. Coronavirus bisa tersebar melalui tangan dan tangan yang dikenakan ke mulut, hidung atau mata katanya. Oh, berarti cara itu sedang tidak pantas. Maka ditiadakan. Hanya kepada orang-orang yang dekat. Nah, kalau ternyata kita sangat ingin memberikan salam damai, tidak dituntut harus dengan salam jabat tangan. Tidak bagi semua orang jabat tangan itu familiar. Juga tidak di semua misa. Kalau kita ikuti misa yang dirayakan oleh seorang ahli liturgi, biasanya mereka lebih strict. Mereka tidak buat kesempatan bagi kita untuk bersalam damai. Bersalam damai dalam arti berjabat tangan. Semangat damainya bisa tetap diberikan dalam keheningan tanpa harus dengan gerakan fisik. Terutama bukan gerak fisiknya, tetapi disposisi batinnya. Apakah saya berdamai dengan orang sebelum menyambut Ekaristi? Simpan dulu persembahanmu, berdamailah dulu dengan temanmu, lalu kamu akan mempersembahkan. Begitu dalam kitab suci. Dan ini, terima Ekaristi, berdamai dulu dengan temanmu. Nah, orang yang berdamai bisa jadi bersalam tangan. Orang yang berjabat tangan belum tentu berdamai. Maka yang terutama berdamainya dalam hati dan kemudian menyambut Ekaristi. Nah, sehingga Ekaristi itu berdaya guna memberi perdamaian bukan hanya antara diri kita personal kepada Allah, tetapi juga kita sebagai satu komunitas gerejawi. Nah, kita kembali ke topik awal. Coronavirus memang memberi dampak kepada kita. Tidak kita inginkan, tapi harus kita hadapi. Maka berjabat tangan, mencelupkan jari ke air suci, dan menyambut komuni dengan mulut bisa disesuaikan dengan tuntutan yang sedang ada. Dan itu sekali lagi tidak mempengaruhi sakramentalitas perayaan Ekaristi. Karena kesahan sakramen Ekaristi ada pada materia, forma, dan pelayannya. Kalau ternyata hanya ada anggur, tidak ada Ekaristi. Kalau ternyata ada anggur dan anggur dan roti, tetapi tidak dibuat 2 syukur agung, tidak ada Ekaristi. Kalau ternyata ada anggur, ada roti, lalu ada 2 syukur agungnya, tapi disampaikan oleh frater, tidak ada Ekaristinya. Perayaan Ekaristi sah kalau ada roti dan anggur dengan forma dari 2 syukur agung dan
dilayankan oleh seorang imam yang sah dan diizinkan untuk itu, maka perayaan Ekaristi ini sah. Di sana letaknya. Bahkan ketika karena terpaksa imam itu sendiri saja atau hanya dengan seorang umat, perayaan Ekaristi itu sah. Semoga semakin terang bagi kita kesahannya Ekaristi ini. Memang sangat dituntut, ada umat, ada imam, pakaian liturginya, tempat yang layak untuk itu, altar yang layak untuk itu, sebagai sesuatu yang ideal. Tapi kalau mau mencari apa yang lebih fundamental, materia, roti dan anggur, forma, 2 syukur agung yang ada di dalamnya 2 institusi, dan seorang imam. Semoga katekesi ini berguna dan pace e bene.